Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Ramadhani dengan NIM 180301008 dari jurusan Matematika Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi dari pertemuan pertama sampai minggu pertemuan keempat, kalkulus vektor, dengan dosen pengampu Bapak Fritgo Tasman, SPD, MSc. Materi yang akan saya bahas pada pertama kali ini itu yang pertama adalah vektor di bidang atau di R2, kemudian vektor di ruang atau di R3, hasil kali titik, dan hasil kali silang. Pertama kita akan masuk kepada materi vektor di R2 dan R3. Vektor adalah segmen garis yang mempunyai arah dan panjang. Vektor dapat dinyatakan dengan mencetak huruf dengan huruf tebal seperti si ini dan menempatkan panah di atas huruf seperti ini. Secara geometris, vektor digambarkan dengan anak panah yang mempunyai pangkal dan ujung. Vektor perpindahan yang sesuai V memiliki titik awal A atau ekor dan titik termal B atau ujung. Sehingga dapat dinyatakan dengan V adalah vektor dari A menuju B. Nah, seperti di gambar ini, di mana di sini terlihat bahwa A ini adalah ekor dari vektor V dan B ini adalah ujung atau titik termal dari vektor V. Perhatikan bahwa vektor U, di mana C menuju D, memiliki panjang dan arah yang sama dengan vektor V, yaitu dari A menuju B, namun letaknya itu berbeda. Nah, walaupun letaknya berbeda, vektor U dan vektor V ini bisa dianggap sama atau ekuivalen dan dituliskan dengan U sama dengan V. Vektor 0. Vektor 0 dilambangkan dengan 0 yang ditebalkan. Vektor 0 memiliki panjang 0. Nah, vektor 0 ini adalah satu-satunya vektor yang tidak memiliki arah atau dia itu tanpa arah tertentu. Kita masuk ke pengoperasian vektor, yaitu yang pertama penjumlahan pada vektor. Didefinisikan, jika U dan V adalah vektor yang diposisikan sehingga titik awal V berada di titik termal U, maka jumlah U tambah V adalah vektor dari titik awal U ke titik termal V. Nah, di sini kita lihat bahwa pada gambar ini, titik awal V itu berada atau berhimpit dengan titik termal U. Sehingga panjang vektor itu dapat kita tarik garis dari titik awal U sampai menuju pada titik termal V. Nah, ini juga disebut dengan aturan segitiga. Selain aturan segitiga, pada penjumlahan vektor juga terdapat yang namanya yang disebut dengan aturan paralelogram atau jajaran genjang, yaitu mulai dengan vektor U dan V seperti sebelumnya dan menggambar salinan V lainnya dengan titik awal yang sama dengan U. Nah, seperti kita lihat di gambar ini, untuk meletakkan U dan V-nya itu kita sama seperti meletakkannya di aturan segitiga, namun kita hanya membuat salinan panjang U dan panjang V-nya. Sehingga kita dapat mengambil bahwa penjumlahan ini U tambah V. Bisa ambil bahwa penjumlahan ini adalah U ditambah V itu sama dengan V ditambah. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengurangan vektor. Didefinisikan bahwa pengurangan dua vektor didefinisikan sebagai penjumlahan dengan vektor yang bernilai negatif. Contohnya itu V dikurang W, itu artinya sama dengan V ditambah dengan negatif W. Nah, di sini kita bisa perhatikan juga bahwa di sini kita lihat negatif vektor ini. Vektor sebenarnya itu adalah V. Ini adalah vektor sebenarnya V. Maka untuk negatif V-nya itu kita akan letakkan dia berlawanan arah. Berarti negatif V-nya itu menuju ke bawah. Sama dengan ini.
Nah, kita lihat di sini kita memiliki vektor V dan vektor W. Pada saat kita menuliskan ini, maka di sini kita perhatikan gambarnya, V-nya tetap positif, maka dia tetap searah. Namun karena W-nya itu negatif, maka W-nya itu panahnya akan menuju ke bawah. Seperti ini. Sehingga V itu akan kurang dengan W. Nah, perkalian pada vektor. Suatu vektor dapat dikalikan dengan bilangan real C. Dalam konteks ini, bilangan real C kita sebut dengan skalar. Misalkan jika V adalah vektor tak nol dan C adalah bilangan real tak nol atau skalar, maka hasil kali CV didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya C dikalikan panjang V dan arahnya sama dengan arah V jika C-nya itu atau bilangan realnya besar dari 0 dan perlawanan arah dengan V jika C-nya itu atau bilangan realnya kecil dari 0. Nah, kita definisikan bahwa ini salah tertulis, ini adalah C, CV itu sama dengan 0 jika C sama dengan 0 dan V-nya itu sama dengan 0. Pada kata lain, C-nya itu bilangan realnya itu sama dengan 0 dan vektornya itu juga sama dengan 0. Komponen vektor. Misalkan A suatu vektor, lalu kita letakkan titik awal vektor A di asal sistem koordinat persegi panjang. Kemudian titik terminal A memiliki koordinat bentuk A1, A2 di bidang atau A1, A2, A3 di ruang. Ini tergantung pada apakah sistem koordinat kita 2 atau 3 dimensi. Nah, di gambar ini kita dapat lihat juga bahwa di sini A merupakan vektor. Komponennya adalah A1 dan A2 untuk bidang. Nah, kalau untuk ruang, vektor A ini memiliki komponen yaitu A1, A2, dan A3. Selanjutnya kita masuk ke panjang vektor. Nah, besaran atau panjang vektor V adalah panjang salah satu representasinya. Nah, ini dilambangkan dengan simbol seperti ini. Untuk rumusnya di rumus panjang vektor di bidang atau di R2 itu, kita memiliki A sama dengan A1, A2. Nah, maka panjangnya itu adalah panjang dari vektor A itu dapat kita tentukan dengan mencari akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Nah, begitu juga untuk di vektor di ruang atau di R3 itu andai kita punya vektor A-nya itu A1, A2, dan A3, maka panjang A-nya itu adalah akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat dan ditambah A3 kuadrat. Nah, operasi vektor aljabar. Dari gambar di samping ini dapat kita lihat bahwa jika A itu sama dengan A1 dan A2 dan B sama dengan B2, B1, maka jumlah dari vektor A ditambah dengan vektor B adalah A1 tambah B1, A2 tambah B2. Setidaknya untuk kasus di mana komponennya itu bernilai positif. Nah, dengan kata lain, tidak hanya untuk penjumlahan, untuk pengurangan pun kita cukup menambahkan atau mengurangkan komponen-komponen yang ada di dalam suatu vektor tersebut. Sedangkan untuk mengalihkan vektor dengan skalar, kita cukup saja untuk mengalihkan komponen dengan skalarnya. Nah, aljabar vektor. Di sini kita bisa lihat untuk aljabar vektor di R2 itu jika A adalah A1 A2 dan B adalah B1 B2, kemudian A tambah B sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2, A kurang B sama dengan A1 kurang B1, A2 kurang B2. Sedangkan suatu bilangan real C dikali dengan A itu akan bernilai C A1 di koma C A2. Nah, begitu juga untuk yang di R3. Contoh, kita punya vektor A yaitu A1, A2, A3 ditambah vektor B, B1, B2, B3, maka hasilnya adalah A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Nah, untuk pengulangan juga seperti itu. Untuk pengaliannya juga sama seperti yang ada di R2, yaitu misalkan ada bilangan real C dikalikan dengan suatu vektor A, maka hasilnya adalah CA1, CA2, dan CA3. Oke, kita masuk ke contoh soal. Jika A sama dengan 5,12
dan B sama dengan, ini vektor ya, jika vektor A sama dengan 5,12 dan vektor B adalah min 3, min 6, temukanlah panjang A dan vektor A ditambah B, vektor A dikurang vektor B, berapa nilai 3B, berapa nilai 2A ditambah dengan 3B. Pertama, kita cari terlebih dahulu panjang vektor A. Seperti kita ketahui, panjang vektor A itu dapat kita tentukan dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Nah, maka di sini A1-nya itu berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan akar dari 25 ditambah 144. Nah, ini sama dengan akar 169. Otomatis panjang A adalah 13. Nah, untuk yang kedua, kita mencari nilai vektor A ditambah dengan vektor B. Ini kita tambahkan saja seperti tadi, seperti yang telah kita pelajari di rumus. 0,6. Berarti 5 itu kita tambah dengan min 3, itu bernilai 5 ditambah dengan min 3, itu bernilai 2. Ya. 5 tambah min 3 itu sama dengan 5 dikurang 3. Dan 12 ditambah min 6 itu berarti 12 dikurang 6 sama dengan 6. Maka nilai vektor A ditambah dengan vektor B adalah 2,6. Berikutnya kita lihat ini A dikurang B. A dikurang B atau vektor A dikurang vektor B itu 5,12 dikurang min 3 min 6. Ini sama dengan 5 dikurang 3, ini berarti tambah. 5 ditambah 3, itu adalah 8. 12 berarti ditambah 6 adalah 18. Ya, 18. Maka nilai vektor A dikurang vektor B adalah 8,18. Nah, untuk berikutnya adalah 3B. 3 dikali vektor B. Ini sama dengan 3 dikali vektor B itu adalah min 3, min 6. Maka nilainya adalah 3 kali min 3 min 9, min 18. Nah, berikutnya yang kita cari berikutnya adalah 2A ditambah 3B. Nah, ini saya ke bawah seperti ini. 2A, vektor dari 2A itu kita cari terlebih dahulu di sini. 2A. 2 dikali A ya berarti. Dikali 5,12. Kita hitung berarti ada 10 di 24. Nanti kita tambahkan saja di sini langsung. 10 di 24 ditambah 3B itu adalah min 9 di min 18. Sehingga 10 kurang 9 itu adalah 1. 24 dikurang 18 itu adalah 6. 6. Maka nilai dari 2 dikali vektor A ditambah 3 kali vektor B adalah 1,6. Selanjutnya, kita masuk ke sifat-sifat vektor. Jika A, B, dan C adalah vektor di suatu bidang, dan C dan D adalah suatu skalar, maka terdapat sifat yaitu A ditambah B sama dengan B tambah A atau ini komutatif. Kemudian A tambah B tambah tambah C itu sama dengan A tambah B tambah C. Kemudian A tambah 0 sama dengan 0. A ditambah dengan minus A itu sama dengan 0. C dikali A tambah B itu sama dengan CA ditambah CB. C tambah D dikalikan dengan A itu sama dengan CA ditambah DA. Kemudian
CD dikali dengan A itu sama dengan C dikali BA, 1 dikali A sama dengan A. Nah, inilah sifat-sifat dari vektor. Vektor I, J, dan K ini adalah disebut dengan vektor basis standar. Mereka memiliki panjang 1 dan menunjuk ke arah sumbu X, Y, dan Z yang bernilai positif. Nah, jika vektor A itu bernilai A1, A2, A3, maka kita untuk vektor basisnya bisa menulis dengan vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Nah, contoh soal. Jika vektor A sama dengan 2I tambah J kurang 3K dan B sama dengan 4I tambah 7K, nyatakan vektor 2A tambah 3B ke dalam suku-suku dari I, J, dan K. Nah, ini caranya sama dengan penjumlahan yang kita lakukan tadi. Di sini kita lihat bahwa 2A. Kita cari terlebih dahulu yang 2A. 2A ini, A ini, yang ini itu sama artinya dengan 2,1, min 3. Nah, sedangkan 4I tambah 7K ini artinya sama dengan vektor B sama dengan 4. Karena J di sini tidak tertulis, maka itu bernilai 0 dan 7. Nah, seperti ini. Jadi 2A itu sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1,1 minus 3 itu 4,2 min 6. Nah, untuk 3B itu sama dengan 3 dikali 4,0,7. Bentar. 3 kali 4 itu 12, 0, dan 21. Nah, jadi sini bisa kita lihat 2A ditambah 3B itu sama dengan 2A tadi nilainya vektornya adalah 4,2 dan negatif 6 ditambah dengan 12, 0, dan 21. Nah, tinggal kita tambahkan seperti biasa. 4 ditambah dengan 12 adalah 16. 2 ditambah 0 itu ada 2. Negatif 6 ditambah 21 adalah 15. Maka nilainya adalah 16, 2, dan 15. Kita masuk pada pengaplikasian vektor. Vektor ini sangat banyak gunanya dalam aspek-aspek fisika dan teknis. Nah, kita bisa lihat bagaimana vektor itu menggambarkan satu kecepatan dan percepatan, entah itu benda yang bergerak di ruang angkasa ataupun benda-benda yang ada di permukaan bumi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contohnya yang berupa dengan usaha. Oke, tunggu sebentar. Nah, kita masuk ke contoh pengaplikasian pada vektor. Di sini bisa kita lihat bahwa sebuah figura digantung di dinding menggunakan tali, seperti pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya dapat teman-teman lihat. Nah, jika berat figura tersebut adalah 10 Newton, tentukan besar tegangan masing-masing tali. Oke, di sini kita lihat bahwa berat itu sama dengan W. Berat itu sama dengan W, berarti kalau berat itu dia sesuai dengan gravitasi bumi, dia arahnya ke bawah. Seperti ini. Seperti ini. Maka W-nya itu adalah 10 Newton. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menguraikan terlebih dahulu apa-apa saja gaya yang berada di sumbu X dan sumbu Y.
Nah, kita lihat terlebih dahulu yang ada di sumbu X. Oh, sorry. Ini di sumbu X seperti ini. Nah, karena dia di sumbu X, kita anggap ini seperti ini ya. Nah, bentar. Sebelum itu, kita lihat dulu teman-teman bahwa kita tahu bahwa sudut yang sejajar itu bernilai sama. Jika di sini 60, maka di sini juga akan bernilai 60 derajat. Nah, jika di sini 30, di sini adalah 30 derajat. Nah, teman-teman, pertama, teman-teman bisa perhatikan bahwa ini, dalam kotakan ini tuh bisa menjadi suatu segitiga. Kita gambarkan terlebih dahulu di sini. Nah, kita gambarkan. Di sebelah ini, yang ini kita anggap sebentar. Ini saya buat sama lagi ya. Ini 60 derajat. Nah, ini kita anggap itu T2X karena dia sejalur dengan sumbu X. Dan ini saya anggap T1X karena dia sejajar dengan sumbu X juga. Nah, di sini kita lihat ini 60-nya itu berada di sudut ini. Berarti ini 60 derajat. Berarti ini 60 derajat. Teman-teman, ini 60 derajat. Dan ini nilainya adalah T2X. Di sini adalah T2. Nah, kita tahu di aturan trigonometri bahwa sudut, jika kita memiliki suatu sudut dan ada sisi miring memiliki satu nilai dan sisi sampai memiliki satu nilai itu disebut dengan cos. Maka ini dapat kita nilai dengan cos 60 derajat sama dengan T2X per T2. Nah, maka nilai T2-nya kita ketahui T2 sama dengan T2X maksudnya adalah T2 dikali cos 60 derajat. Nah, berarti ini sekonan dalam ini menjadi T2 cos 60 derajat. Dan ini T1X ini juga nantinya akan menjadi T1X itu sama dengan T1 cos 30 derajat. Lalu kita uraikan juga gaya-gaya yang sama dengan sumbu yang berada di sumbu Y. Sumbu Y berarti ke atas. Jika benda itu memiliki tegang ke bawah, maka otomatis benda itu tidak hanya melakukan tegang ke bawah, tapi juga ada ke atas karena berat benda itu dia adanya itu di bawah gitu. Nah, di sini kalau di sini cos, di sini otomatis yang ke Y ini adalah sin. Jadi ke atas itu ada juga sepanjang sumbu Y ini juga bakalan ada, kalau kita gambarkan seperti ini lagi. Di sini ada T2X, T1, ya, bentar. Nah, kita lihat di sini. Di sininya itu bakal ada T. Di sini kita anggap T1 tadi. T1 atau T1Y atau T2Y atau T2Y. T1X, T1Y atau T2X maksudnya. Di sini anggap kita T2X. Di sini ada 60 derajat. Nah, di sini sisi miringnya itu ada T2. Ini Y, maaf, T2Y. Ini ada T2. Maka ini sama artinya dengan sin 60 derajat T2Y per T2. Sehingga T2Y sama dengan T2 sin 60 derajat. Nah, begitu juga untuk T1Y itu sama dengan T1 sin 30 derajat. Nah, awalnya kita tahu bahwa ini menggunakan hukum Newton 1. Di mana kedudukan utama itu adalah sigma F sama dengan 0.
Karena kita mempunyai dua sumbu di sini, berarti kita ketahui terlebih dahulu untuk yang di sisi X yang ini, di sisi X ini, maka kita ketahui sigma Fx itu sama dengan T2, sigma Fx itu sama dengan ini T2 cos 60 derajat. Nah, dia berlawanan arah dengan T1. T2 ke kanan itu bernilai positif, ke kiri negatif, maka T1 cos 30 derajat bernilai sama dengan 0. Nah, untuk sigma Fy itu ke bawah, kita lihat terlebih dahulu. Ke bawah itu bernilai negatif dan ke atas itu bernilai positif, maka karena T1 dan T2-nya sama-sama positif, berarti T1 sin 30 derajat ditambah T2 sin 60 derajat dikurang W, ingat ada W di sini, dikurang W sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita cari dulu terlebih dahulu persamaan. Kita lihat yang ini kita pindahkan ke sini, teman-teman. T2 cos 60 derajat itu dikurang T1 cos 30 derajat. Itu sama dengan 0. Nah, ini sama artinya dengan T2 cos 60 derajat sama dengan T1 cos 30 derajat. Nah, cos 60 ini bisa kita cari seperti ini. T2 sama dengan T1 cos 30 derajat per cos 60 derajat. Nah, ini sama artinya dengan T2-nya itu adalah T1 dikali 1, 2 per akar 3 untuk cos 30 per cos 60 adalah setengah dikali T1. Nah, ini artinya nilai T2 adalah, ini nilai T2 sama dengan T1 dikali akar 3. Nah, berikutnya kita cari yang Y. Setelah kita memperoleh ini, kita masukkan terlebih dahulu nilai T2 ini ke dalam persamaan ini. Jadi nilai T2 itu kita substitusikan ke persamaan berikut. Sama ini. Nah, jadi kita hitung terlebih dahulu. Kita lihat T1 30 derajat ditambah, nah T2 itu nilainya tadi kita tahu bahwa nilai T2, bentar kita pindahkan saya dulu teman-teman. T2 sin 60 derajat dikurang W sama dengan 0. Nah, T1 sin 30 adalah 1/2 ya, ditambah T2 itu akar 3 sin 60 1/2 akar 3 itu T1 ya, karena ini ada T1 tadi dikurang W itu 10. Nah, ini berarti berapa? 1/2 T1 ditambah 3/2 T2 sama dengan 10. 10-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Maka ini adalah 1/2 T1 ditambah 3/2 T2 itu adalah 2 ya. Ya, 2. 2 T, ini T1. 2 T1 sama dengan 10. Maka nilai T1 kita ketahui adalah 5. Nah, kita sudah mendapatkan nilai, dari T1. T1-nya bernilai 5. Nah, sebentar. Nah, setelah kita dapatkan nilai T1-nya 5, yang bisa kita lakukan berikutnya adalah
Nah, kan tadi kita dapat nilai T1-nya 5. Setelah kita dapat nilai T1-nya 5, kita masukkan kembali nilai T1 yang 5 ini ke dalam persamaan yang ini. Jadi tadi kita tahu kalau dapat T2 itu kan tadi 1/2, salah. T2 itu tadi kita tahu akar 3 dari T1. Nah, kita masukkan ke sini 5-nya. T2 sama dengan 5 dikali akar 3. Yes, segini nilainya. Maka di soal tadi kita ketahui bahwa pertanyaan adalah tentukan tegangan masing-masing. Jadi tegangan tali satunya adalah 5 Newton, 5 Newton, dan tegangan tali 2-nya adalah 5 akar 3. Berikutnya kita masuk ke hasil kali titik, yaitu materi pada minggu ketiga. Definisi 1, jika U dan V adalah vektor-vektor di dalam R2 atau R3 dan theta adalah sudut di antara U dan V, maka perkalian titik atau dot product atau perkalian dalam Euclidean antara U dan V dinotasikan dengan U dikali V atau U dot V. Nah, kita misalkan di sini vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3. Maka sekali titik antara vektor A dan vektor B adalah A dot B sama dengan A1, B1 ditambah A2, B2 ditambah A3, B3. Nah, contoh soal. Kita lihat. Di sini perkalian vektor, anggap ini vektor A dan ini vektor B, min 1, 7, dan 4 didot dengan 6, 2, min 12. Jadi di sini kita coba min 1 dikali 7 ditambah, ini kali 6 maksudnya, ditambah A2-nya itu ada 7, dikalikan dengan 2, ditambah A3 ada 4, dikali dengan min 1/2. Nah, ini jangan lupa. Nah, min 1 dikali 6 itu adalah min 6, ditambah 7 kali 2, 14. Nah, ini 4 dikali min 2 adalah min 2. Maka nilainya adalah min 6 tambah 14 dikurang 2. Berarti hasilnya adalah 6. Ya. Berikutnya, kita masuk ke sifat hasil kali titik. Jika A, B, C adalah vektor di R3 dan C merupakan suatu skalar, maka A dot A itu sama dengan panjang A dikuadratkan, A dot B sama dengan B dot A dot B tambah C sama dengan A dot B ditambah A dot C, C A dot B sama dengan C dalam kurung A dot B atau sama dengan A dot C dikali B. Nah, 0 dot A itu sama dengan 0. Definisi 2. Jika theta adalah sudut antara vektor A dan B, maka A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos theta. Contoh, jika A memiliki panjang 12 dan B memiliki panjang 3, tentukan A dot B jika sudut diantaranya adalah V/3. Nah, di sini tadi kita tahu rumusnya adalah A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B cos theta. Nah, V/13 ini sama dengan 180 bagi 3, maka 60 derajat. Panjang A itu kita tahu ada 12 nilainya. Panjang B ada 3. Cos dari 60. 60 setengah berarti ini 36 dikali 1/2. Maka hasilnya adalah 18. Nah, kita masuk ke teorema. Misalkan U dan V adalah vektor-vektor di R2 atau R3. Maka
V dikali V atau vektor V dikali vektor V itu sama dengan panjang vektor V dikuadratkan. Jika U dan V masing-masing tidak nol dan θ adalah sudut antara kedua vektor tersebut, maka θ adalah sudut lancip jika U dot V besar dari nol. θ akan menjadi sudut tumpul jika U dot V kecil dari nol, dan θ akan menjadi sudut sisiku jika U dot V sama dengan nol. Nah, ini juga disebut dengan ortogonal. Nah, jika θ adalah sudut antara vektor A dan B, maka jika θ adalah sudut antara vektor A dan B bukan nol, maka cos θ sama dengan A dot B per panjang A dikali panjang B. Kita lihat contoh soal. Carilah sudut antara dua vektor berikut. Nah, di sini kita memiliki vektor A yaitu 2, min 1, min 3, dan vektor B adalah 1, 3, 2. Pertama, kita cari terlebih dahulu panjang dari vektor A. Mencari panjang vektor A, 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 3 dikuadratkan. Ini sama dengan 4 ditambah 1 tambah 9. Berarti akar 14. Nah, kita cari lagi panjang vektor B, itu 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat itu sama dengan, sama ya, berarti ini akar 14. Selanjutnya kita cari cos θ di sini. Cos θ sama dengan, terlebih dahulu sebaiknya kita cari A dot B-nya. A dot B itu 2 min 1 min 3 dikali 1, 3, 2. 2 kali 1 tuh 2 ditambah min 3 ya, ditambah dengan min 6. Berarti min 9 ditambah 2 itu ada min 7. Jadi cos θ itu ada min 7 per akar 14 dikali akar 14. Maka min 7 per 14 ini sama dengan min 1/2. Nah, berarti θ-nya itu, karena dia min 1/2, berarti θ-nya itu, karena dia bernegatif ya, kalau dia bernegatif berarti dia adalah suatu sudut tumpul, dan θ-nya itu berada di kisaran di kuadran 2. Dia berada di kuadran 2. Kalau kuadran 2 itu berarti kan 180. Kuadran 2 ini kita anggap 60 ya, kurang 60 derajat, karena cos θ setengah itu 60. Berarti ini berada di, θ-nya adalah bernilai 120 derajat. Kita masuk ke faktor ortogonal. Jika sudut antara vektor A dan B siku-siku, maka dikatakan bahwa kedua vektor itu ortogonal dan dituliskan A tegak lurus B. Jadi vektor A dan B akan ortogonal jika A dot B bernilai 0. Nah, kita masuk ke proyeksi. Skalar proyeksi. Skalar proyeksi B ke A itu dirumuskan dengan A B sama dengan A dot B per panjang A. Sedangkan untuk proyeksi B ke A itu project A B sama dengan A dot B per panjang A dikali A panjang A, atau dirumuskan dengan A dot B per panjang A kuadrat dikali dengan A. Kita masuk kepada materi minggu keempat, yaitu hasil kali silang. Hasil kali silang suatu vektor yaitu perkalian A kali B atau AX B dari dua vektor A dan B. Hasil kali silang menghasilkan satu vektor, sehingga perkalian silang vektor ini juga disebut dengan vektor produk. Hasil kali silang A dan B terdefinisi hanya ketika A dan B ini berada di bidang 3 dimensi. Definisi 1, jika A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3, maka kali silang vektor A dan B adalah AXB sama dengan A2, B3 dikurang B3
A2 B3 dikurang A3 B2 dikoma A3 B1 dikurang A1 B3 koma A1 B2 dikurang A2 B1. Nah, secara khusus sekali silang dua vektor tersebut akan tegak lurus terhadap masing-masing vektornya. Kita masuk ke notasi determinan. Notasi determinan orde 2 matriks yaitu, ini bisa lihat matriks A, B, C, D itu sama dengan notasinya adalah AD dikurang BC. Nah, untuk yang orde 3 itu bisa kita punya matriks A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan C1, C2, C3. Maka determinannya adalah A1 dikali B2, B3, C2, C3 dikurang A2 dikali B1, B3, C1, C3. Kemudian A3 dikali matriks dari B1, B2, C1, C2. Nah, jika menggunakan determinan vektor basis IJK, maka A sama dengan A1I tambah A2J tambah A3K, dan B, vektor B sama dengan B1I tambah B2J tambah B3K, sehingga AXB-nya itu adalah A2, A3, B2, B3 dikali I, dikurang A2, A3, B1, B3 dikali J, ditambah A3, A1, A2, B1, B2 dikali K. Kita lihat ini. Nah, ini bisa disimpulkan seperti ini. Nah, contoh berikutnya. Jika vektor A sama dengan 1, 3, 4, dan vektor B sama dengan 2, 7, min 5, maka tentukanlah hasil kali silangnya. Di sini kita lihat terlebih dahulu. A kali B, A dikali B itu sama dengan di sini I, J, K, 1, 3, 4, dan 2, 7, min 5. Nah, ini panjangnya segini, ini kurang panjang ya guys. Oke. Nah, ini sama artinya dengan jika kita mencari nilai I, maka di sini kita ditulis 3, 4, 7, min 5 dikali dengan I, kemudian dikurang, kita mencari nilai J berarti 1, 4, 2, dan min 5 dikali J, dan ditambah kita mencari nilai K berarti 1, 3, 2, 7 K. Nah, berikutnya yang kita cari adalah kita kalikan. Berarti ini dikali silang 3 kali min 5 adalah min 15 dikurang 7 dikali 4 28. 28I dikurang ini 1 kali min 5 min 5 dikurang 4 kali 2 8 berarti 8J ditambah 1 kali 7 dikurang 6 6K. Maka nilai hasilnya adalah min 43I ditambah 13J ditambah K. Nah, inilah hasil kali silang dari A, X, B. Nah, kita masuk ke sifat hasil kali silang. Jika A, B, dan C adalah suatu vektor, dan C adalah skalar, maka AXB sama dengan min B XA. CA XB itu sama dengan C dikali AXB atau AXC dikali B. Nah, A kali B tambah C sama dengan AXB ditambah AXC. A tambah BXC sama dengan AXC ditambah BXC. A dot BXC sama dengan AXB dot C. AXB XC sama dengan A dot C dikali B dikurang A dot B dikali C. Scalar triple product. Scalar triple product dapat kita tulis dengan determinan A dot BXC sama dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3 dimatrikskan. Contoh soal.
Jika vektor A bernilai 1, 4, min 7, dan vektor B bernilai 2, min 1, 4, dan C bernilai 0, min 9, 18, maka tentukanlah skalar triple product ortoplanar. Nah, ini caranya adalah di sini kita lihat A dikali B X C sama dengan ini kita buat terlebih dahulu. A-nya 1, 4, min 7, kemudian B1 itu ada 2, min 1, dan 4, kemudian C-nya ada 0, min 9, dan 18. Nah, ini kita cari determinan seperti tadi. Ini saya lanjutkan di sini saja karena takutnya tidak cukup. Oke, kita cari terlebih dahulu yang I-nya berarti itu min 1 ya. Min 1, 4, min 9, dan 18 itu dikali dengan 1 dikurang matriks 2, 4, 0, dan 18 dikali dengan 4 ditambah itu matriks 2, min 1, 0, min 9 dikali dengan 7. Oke, sama dengan min 18 dikurang 36. Oh, kali besar ya, dikali 1 dikurang 2 kali 18 itu ada 36 dikurang 0 kali 4 ditambah 18 min 18 dikurang 0 dikali 7. Nah, kita kurangkan terlebih dahulu. Sini 18 di min 18 ya, 36. Kita cari. Itu adalah 54, negatif 54 dikali 1 berarti nilainya tetap 1 ya. Dikurang 36 dikali 4 itu adalah 144 ya. 44 ditambah 18 dikali 7 itu nilainya 126 negatif. Nah, kita tambahkan saja ini 126 ditambah 144 ditambah 54 itu sama dengan negatif 324. Maka nilainya adalah negatif 324. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengaplikasian torsi. Contoh perkalian silang pada torsi atau momen gaya sama dengan F dikali R perpindahan. Perpindahan dan gaya adalah besaran vektor, sedangkan hasilnya adalah momen gaya torsi yang merupakan besaran vektor juga. Nah, torsi itu bisa kita cari dengan R dikali V. Tapi apabila torsi memiliki suatu sudut, maka torsi itu kita mencari torsi itu dengan cara panjang R atau nilai R dikali nilai F dikali dengan sin theta. Nah, contohnya itu ada, misalkan ini adalah suatu kayu yang panjangnya itu adalah 12 meter ya, 12 meter. Nah, ini adalah titik awal dari kayu tersebut, teman-teman. Nah, di sini ada suatu gaya F yang bernilai 5 Newton. Nah, ini dari sini itu ada sudutnya bernilai 30 derajat Celcius. Nah, kita harus mencari nilai torsinya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai torsi itu, kita harus uraikan gayanya. Nah, kalau ini kita bisa tahu seperti yang tadi, seperti yang pertama, seperti
pegangan. Kalau ke atas, ini kita coba kita uraikan ya seperti ini. Yang ini seperti ini. Segitiga seperti ini. Ini adalah F. Dan ini ke sini kita anggap di sini 30 sudutnya. Kita anggap ini Y. Y. Maka dia itu berarti samping miring. Kalau samping miring itu berarti cos ya, cos. Berarti ini Y-nya itu sama dengan cos 30 derajat dikali F. Nah, ini cos 30 F dikali cos 30 derajat. Nah, kalau cos ini berarti sin dikali 30 derajat dikali F. Ini coret dulu. Nah, untuk melihat torsi ini, kita harus melihat dia itu searah dengan jarum jam. Dia harus kita ubah searah jarum jam. Tapi kita juga harus lihat mana yang lebih dekat. Walaupun di sini rubah sin theta, tapi jika dia memiliki arah lebih dekat, berlawanan arah jarum jam, itu bisa kita gunakan. Nah, lagian kalau kita perhatikan lagi, dari sudut awal ini, jika dari sini, kita harus hitung dia itu dari sini ya, dari sini. Kita lurus ambil, itu di sudut X, itu akan bernilai 0 nantinya, karena dia satu arah. Jadi kita ambilnya itu yang di sudut, yang di sumbu Y, yang di sumbu Y. Sehingga kita bisa tulis itu torsi sama dengan R F. Jadi kita yang ambil tuh cos. Jadi kita ambil cos 30 derajat. Nah, kita tahu tadi R-nya bernilai 12, F-nya bernilai 5, cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Maka nilai torsinya itu ini 6 adalah 30 akar 3 Newton. Seperti itu. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ini durasi video udah panjang banget. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Ucapan saya tadi yang terlalu berbelit dan saya harap bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.